Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba nang kosong-kosong yang diisi. Nang di luar tuh masuk ke dalam sini enggak apa-apa juga. Apa behinip di luar situ? Menurang berbagi duit di dalam rumah nih di luar ada dapat karena jauh-jauh mojok-mojok apa anak belajar kan anak mojok ini bila sudah hibak harus dikajal lagi gitu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi aslafina salihin fid darin amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Yusurakum ya ahlal daraq wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair تغوج الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam ila angal wa yakhdumu fi mihnati ahlihi itu kah? Wa yujibu ayat wa yujibu da'watal hurri wal abdi wa yakhdumu fi mihnati ahlihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membantu di dalam urusan rumah tangga. Wa yakhdumu melayani atau membantu fi mihnati ahlihi dalam tugas rumah tangga atau urusan rumah tangga. Wa yujibu da'watal hurri wal abdi. Dan menyambut seruan atau undangan orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Menyambut undangan atau seruan orang yang merdeka atau hamba sahaya. Maksud menyambut undangan di sini siapa saja nah hendak mengundang Nabi itu, entah itu orang merdeka atau budak, kalau bahasa kita wahimi orang sugih kah atau orang susah, kadada beda. Siapapun yang mengundang Nabi, siapapun yang bahasa orang Banjar menyarui Nabi, sugih kah orangnya, susah kah, semuanya digobulkan oleh Nabi atau didatangi oleh Nabi. Nah, berbeda halnya dengan situasi dan kondisi sebahagian. Ada sebahagian orang itu bila baduit saja orangnya hanyar hakot. Bila pina potongan orang nih kada tapi bapangkat, kada tapi bisi jabatan atau kada ada berduit lah, kada bukan tergolong orang kaya raya atau mampu, kawa aja cuman layak menyarunya,
Nah itu. Ada nang memang kada kawa sama sekali. Bila sudah nang datang nih orangnya susah, ada sugih, kada maunya datang. Jadi bila nang mengundang ini orangnya mampu, jadi kita tadi bisi kedudukan, jabatan atau termasuk orang kaya, maka cepat. Padahal akhlak Nabi, kepribadian Nabi itu bertolak belakang dengan itu. Kan disebutkan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Orang miskin itu apabila mengundang Nabi, Nabi lebih cepat menyambut seruan dan undangannya. Meskipun orang yang kaya atau mampu pun Nabi menyambut juga seruannya. Tapi kalau sudah orangnya tuh miskin, Nabi lebih cepat dan lebih segera menyambut seruannya. Bahkan kalau orang kaya yang mengundang Nabi datang, itu pas orang sudah terkumpulan. Kalau orang miskin yang mengundang, Nabi berdahulu nang datang sebelum orang-orang. Kayak itu maksudnya. Wa ya'udul maradha, dan adalah sifat Nabi itu atau akhlak Nabi itu, wa ya'udul maradha, senang mengunjungi orang sakit. Senang mengunjungi orang sakit. Gak ada orang garing, Nabi kada segan-segan mengunjungi. Meskipun itu orang kadang-kadang musuh beliau. Seperti satu riwayat menyebutkan Nabi pernah mengunjungi orang yang sering setiap waktu sholat meludahi Nabi apabila Nabi berjalan di jalan tersebut. Lalu satu waktu orang tersebut tidak ada waktu itu kada meludahi Nabi. Jadi Nabi ini takajud ngaran terbiasa leh. Ya Nabi mana nang biasa meludahi itu. Jadi sebagian sahabat menyebutkan, garing ya Rasulullah, sakit orangnya, antarkan aku ke sana untuk menjenguknya. Apa pian menjenguk itu ya Rasulullah, orang yang meludahi pian kada apa artinya aku menjenguk. Dijenguklah oleh Nabi SAW. Ini orang nang sakit nih tadi menangis, orang dijanguk. Kenapa? Karena petuanannya nang menyuruh meludahi gin kada menjanguki. Itu petuanannya siapa itu waktu itu? Abu Lahab yang menyuruh. Abu Lahab kada damai langi, timbul Nabi. Nah dengan itu maka ia bertaubat dan berislam ikut kepada Nabi SAW. Nah kita garis bawahi di sini wa ya'udul maradha, termasuk minas sunnah itu apa? Mengunjungi orang sakit karena pahalanya besar. Di antara hikmah mengunjungi orang sakit itu apa? Adalah timbulnya rasa syukur atas sehat yang diberi Allah Ta'ala kepada kita. Dengan kita mengunjungi orang sakit, lalu kita di situ melihat bahwa alangkah bernilainya sebuah kesehatan, sehingga orang ingin mencari sehat pun harus membayar. Yalah, orang nanggaring tuh hendak mencari sehat pasti bayar. Pasti bayar. Kada bayar jar ada kartu BPJS. Ya isinya kartu BPJS itu kan duit. Bayaran iuran, bayar juga kalau ngarannya. Kada ada orang hendak menabus sebuah atau sesuatu yang berharga itu dengan gratis itu kada ada. Apalagi itu kesehatan. Dan kita tahu nikmat sehat itu sangat berharga manakala kita sakit. Di situ kita tahu nikmat sehat itu sangat berharga. Orang tuh kada bisa sakit gigi, makanya kada tahu alangkah berharganya sehat gigi kada sakit. Tapi kena bilanya sakit giginya, nah disitunya geraung-geraung bahwa ternyata nikmat sehat gigi itu sangat luar biasa ketika dicabutnya nikmat sehat gigi itu. Jadi wa ya'udul maradha hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah mengunjungi orang sakit. Wa yushayyi'ul janaiza,
Dan adalah Nabi SAW yusyayyi'ul janaiz, mengantarkan jenazah-jenazah. Jadi di antara akhlak Nabi, apabila ada jenazah maka Nabi ikut mengantarkan. Yusyayyi', ikut mengantarkan. Minimal apabila ada jenazah yang lewat, Nabi itu berdiri memberikan penghormatan. Bahkan disebutkan ada jenazah orang Yahudi yang lewat di hadapan Nabi dan para sahabat, Nabi berdiri. Lalu sahabat bertanya, itu adalah jenazah orang Yahudi wahai Rasulullah, untuk apa engkau berdiri sedemikian rupa? Lalu dijawab oleh Nabi, sebagai penghormatan terhadap seorang umat manusia makhluk Tuhan. Tidak terkait dengan i'tikad dan akidahnya, tapi inya seorang umat manusia makhluk Tuhan, maka sepatutnya kita menghormati kemanusiaannya. Nah, inilah ajaran hakikat Islam itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia artinya menghormati kedudukannya sebagai seorang manusia, terlepas inya itu begini dan begitu, i'tikadnya begini dan begitu, lain urusan. Nah, ini ajaran Islam. Hanya di dalam ajaran Islamlah memanusiakan manusia. Dan kita nih kadang-kadang membinatangkan manusia, kadang memanusiakan manusia. Mbak buktinya mengiau manusia kadang-kadang dengan bahasa binatang. Sedangkan di dalam Islam tidak ada yang demikian itu. Yang ada memanusiakan manusia. Bahkan Nabi SAW yang kita sebutkan tadi menghormati jenazah orang Yahudi yang lewat di hadapan beliau dan para sahabat dengan berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana a'afan nasi, dan adalah Nabi itu a'afan nasi, orang yang paling terjaga kehormatannya. A'afan nasi, orang yang paling terjaga kehormatannya. Maksudnya orang afif. A'afan nasi itu afif. Afa ya'ifu, ialah afif. Afif itu artinya orang yang bersih. Orang yang bersih dari aib atau celak. Afif namanya. Jadi mun ada orang Bangaran Muhammad Afif. Afif itu artinya orang yang bersih daripada aib atau celak. Wa kana a'afan nasi, adalah Nabi itu orang yang paling terjaga kehormatannya, paling bersih daripada aib dan celak. Maksudnya tidak ada perbuatan yang nyeleneh. Itu maksudnya. Afif itu kada menggawi perbuatan yang aneh-aneh atau nyeleneh. Pahamlah? Itu namanya afif. Senang kumpul-kumpul bebinian, awak lelakian. Menjapai-japai bebinian. Nah, itu namanya kada senonoh kelakuan, nyeleneh. Ketujuh banar bilanya di bis atau di tempat-tempat umum, bila ada tuh kumpulan bebinian lo bisa mengajang-ajal aja, sesambilan memusut di situ, itu namanya kada afif orang tuh, kada terjaga daripada perbuatan yang nyeleneh. A'afan nas. Nabi ini kada pernah makan badiri. Itu tuh modelnya kayak itu. Nang nyeleneh, nang pina aneh. Nang bila kita melihat tuh lalu ngapa ini? Model kita. Masa kayak itu? Kenapa ini? Masa kayak itu? Nah, Nabi itu bersih daripada perbuatan itu, dari perbuatan tercela semacam itu. Lam tamussa yaduhum ra'atan la yamliku riqqaha aw ismata nikahiha aw takuna data mahramin.
tangan Nabi itu tidak pernah menyentuh perempuan. Nah, ini diantara bentuk afifnya Nabi, terjaga dan bersihnya Nabi daripada perbuatan tercela. Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Lam tamussa yaduhu imra'atan, tidak pernah menyentuh tangan perempuan. La yamliku riqqaha, yang perempuan itu statusnya bukan budak. Kalau budak kan boleh, seperti harta dikumpuli pun boleh. Aw ismata nikahiha, atau bukan istri beliau. Aw takuna dzata mahramin, atau bukan mahram beliau, semisal Mama Rina, ibu susuan, keponakan, atau anak. Selama tidak terkait inya itu budak, bukan istri Nabi, kemudian bukan mahram Nabi, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan sekalipun seumur hidup beliau. Nah, jadi atas dasar apa boleh bersalaman lelakian non bebinian yang kada mahram itu? Dasarnya tuh dari mana itu? Karena apa? Karena tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersalaman atau menyentuh tangan beliau seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, dan bukan budaknya. Kada ada riwayat itu. Ini dalil nang di dalam kitab sinilah. Terlepas ada pendapat ulama yang membulihakan, misalnya boleh lelakian yang kada mahram bersalaman lawan bebinian yang bukan mahramnya ketika perempuan atau lelaki itu tadi tidak nampak lagi syahwat pada dirinya. Semisal bebiniannya itu tuha sudah umur 100 tahun. Lelakian nang bersalaman tuh masih lumayan agak muda, umpamanya 30-40 itu kan berarti masih bersyahwat lelakiannya. Bebiniannya ini 150 tahun umur sudah. Bersalaman ke dada di situ. Dianggap tidak ada percikan syahwat karena orangnya sudah tua 150, tua renta. Nah, ini ada sebagian pendapat yang membolehkan kayak itu. Atau kita bersalaman dengan perempuan yang perempuan itu belum mencapai batasan syahwat, semisal kekanakan yang belum berumur 6 tahun. Ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita maupun si perempuan itu tidak ada percikan syahwat yang timbul ketika bersentuhan. Berbeda halnya di atas 6 tahun. Lah ini kan kalau nang biasa bersalaman kan murangnya. Ya lo apalagi misalnya nang disalami ini kan tokoh. Yang disalami ini misalnya tokoh atau public figure. Otomatis kan orang berabut nak bersalaman dengan alasan mengambil apa? Mengambil berkat. Biasa kayak itu. Lalu dengan alasan itu sebahagian membenarkan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau seandainya mengambil berkat dengan bersalaman yang bukan mahram itu dibulihakan, maka boleh juga kita bersalaman lon babi atau anjing mengambil berkat. Boleh juga tak berarti. Kira-kira mun bersalaman lon anjing lon babi mengambil berkat masuk akal kada? Nah kan kayak itu aja. Tapi ini terlepas daripada pendapat yang membolehkan lah. Kita kada umpat kepada pendapat yang membolehkan. Kita tidak ikut kepada pendapat yang membolehkan bersentuhan kepada perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada unsur pernikahan, mahram,
maupun perbudakan. Paham sampai di sini? Ini menyentuh, maksud menyentuh di sini adalah menyentuh dengan sengaja. Bersalaman itu kan sengaja. Lain halnya bab terkait masalah tersentuh sehingga membatalkan wudu. Semisal kita bahaji atau umroh, waktu tawaf tersentuh bebinian nang kada mahram. Tersentuh. Nah di sini kan pendapat 4 madhab berbeda. Imam Syafi'i membatalkan, Imam Maliki, Hanafi tidak membatalkan. Nah ini pendapat ketika tersentuh yang bukan mahram perempuan tadi yang menyebabkan membatalkan wudu. Yang kita bahas di sini bukan tersentuh, menyentuh, karena pembahasannya a'afan nas. Nabi itu orang yang bersih, saking bersihnya tangannya tidak pernah menyentuh dengan sengaja perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada keterikatan perbudakan maupun pernikahan ataupun mahram. Paham sampai di sini? Ada pendapat yang lain, fatwa ulama yang menyebutkan dibolehkan bersalaman seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak ada keterikatan mahram atau pernikahan atau perbudakan dengan beberapa alasan. Di antara salah satu alasannya adalah jabrul khawatir, menjaga perasaan orang yang hendak bersalaman ini supaya kada tersinggung. Ada pendapat itu, cuma kita kada tahu itu kuat atau kadanya. Pahamlah? Nah, kalau menjaga perasaan supaya orang itu kada tersinggung, kira-kira banyak di zaman Nabi ini bebinian nang barabut hendak bersalaman lawan Nabi. Dan kada sedikit mungkin yang menawarkan diri hendak bersalaman berhadapan, namun ditolak Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi kada tahu ketersinggungan bebinian itu? Tapi Nabi kada ada mengurus. Urusan kada boleh itu ente hendak tersinggung, kada tersinggung itu kada ada urusan. Bahasanya kayak ini pertanyaannya. Ente betakon, Beb, apa hukumnya memakan babi, daging babi tanpa darurat? Apa hukumnya memakan daging babi tanpa dalam kondisi darurat? Lalu lo jawab haram hukumnya. Lalu pian tersinggung. Kira-kira tersinggung pian itu patutlah ulun perhatikan. Patutlah ketersinggungan pian tuh harus ulun jaga. Ulun ada patut. Mau tersinggung mau kada tersinggung hukumnya haram. Ulun tersinggung biar madahkan haram, kada ada peduli, kada ada urusan. Karena di dalam bab penentuan halal haram, orang mau tersinggung tidak tersinggung itu kada ada keterkaitan. Karena urusan halal haram tidak ada keterkaitan dengan akhlak. Lain halnya, kenapa? Ika makan babi kah? Dasar bungul ini makan babi. Nah tersinggung itu wajar, karena akhlak cara menegurnya salah. Tapi kalau jar ulun haram hukum makan babi, tersinggung ulun baik, kada mau itu. Sama aja bahasanya ujar pian misalnya, Beb 1 tambah 1 itu 3 bipai. Jadi jar ulun keliru itu. Yang benar berdasarkan kaidah dasarnya 2. Tersinggung ulun bipai pian madahkan 2 aja. Kada mau itu. Urusan ketersinggungan bahasanya jabrul khawatir, menjaga perasaan orang dengan ketentuan hukum itu tidak ada keterkaitan. Pahamlah sampai di sinilah. Nah, hatta sekalipun ente ini misalnya anggota dewan umpamanya survei ke pabrik minuman keras, lalu ditakoni oleh orang wartawan, Bapak, menurut Bapak apa hukumnya minuman keras? Jangan gara-gara mentang-mentang di pabrik lalu tergantung.
yang menggunakan ya. Kalau yang menggunakan untuk mabuk-mabukan jelas haram. Kalau yang menggunakan untuk obat kan tidak haram. Itu kan berarti model setengah mudahanah namanya. Menjilat, menjagakan perasaan orang. Kenapa aja kada dipadahkan haram aja langsung? Ngalinya ada direkturnya kada nyaman aku jar. Nah nang kada nyaman tuh nang kada dibulihakan ketika keterkaitan dengan hukum. Mau ente di pabrik ada direkturnya, apa Bapak hukumnya menurut Bapak tentang minuman keras? Haram. Terus kenapa pabrik ini masih dibiarkan berjalan? Saya tidak tahu, ini urusan pemerintah. Pemerintah yang tanggung jawab dosanya. Nah itu aja sudah, Bapak harus tersinggung. Itu bahasanya tuh nangka itu, pahamlah, artilah. Nah. Wa kana syaddahum hayaan. Adalah Nabi itu orang yang paling pemalu. Asyaddahum hayaan, orang yang paling pemalu Nabi ini. Alhamdulillah, manusia yang paling pemalu itu baginda Nabi. Jadi kadang-kala kita melihat Rasulullah itu melakukan sesuatu yang kada sesuai karena Rasulullah itu pemalu orangnya. Asyaddahum hayaan. Makanya ada riwayat hadis yang menyebutkan sifat malu itu bahagian daripada iman. Artinya selama orang tuh masih ada iman, maka masih ada pada dirinya tuh sifat malu ketika melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau melakukan perbuatan yang nyeleneh. Bila orang tuh sudah kedada iman, maka boleh jadi kedada lagi sifat malunya. Sehingga apapun yang dilakukan meskipun itu dianggap tercela atau kada senonoh, baginya itu hal yang biasa. Kenapa? Karena kada ada bisi lagi sifat malu. Paham sampai di sini? Nah, maka percontohan yang paling pas untuk kita mencontoh orang itu memiliki sifat malu adalah Nabi, karena Nabi itu asyaddahum hayaan, orang yang paling pemalu. Kita ini kadang-kadang kalau kita kan kadang-kadang bisa kada tahu di malu. Contoh umpamanya kita saruan acara, ini nang banyak terjadi di masyarakat rata-rata ini. Tapi ini supaya diketahui lah. Khususnya biasanya nang kayak bebinian di dapur umpat besusurungan. Tuntung besusurungan tuh lalu menjumput aja sisa makanan bepadah kada. Kadang kacang ditoples dijumput masukkan plastik, sisa daging orang jumput masukkan plastik. Bapadah kada lawan ampun rumahnya, atau ampun rumahnya kada daju madahakan pokok kalah. Bila sisa-sisa makanannya ambil aja udah lagi bapadah kada daju kayak itu. Padahal di subalahinya tuh tuan rumahnya ada. Kalau kopanginya supan, tuan rumahnya ada di sebelahnya, nya jumput aja nasi. Lah pohon lah boleh kayak lagi aja. Masih banyak aja. Kalau kopang bepadah, bolehlah aku ini temakan kah daging nih? Kenapa garang jatuhan rumah? Kamu kada temakan, aku yang mintanya membawakan ke rumah. Manis juga nak itu bepander. Ini kada jumput aja, jumput. Bapadah kada lon tuan rumahnya kada dajua mijinakan. Nah ini kan termasuk sifat yang memalukan ini. Sifat yang memalukan, perilaku yang memalukan, kada senonoh dan nyeleneh. Ada kada biasanya kayak ini? Ada. Ini penyakit nangka ini. Harus dirubah ini. Apa hukumnya mengambil makanan nangka itu? Kada bepadah walaupun tuan rumahnya ada melihat. Hukumnya maling. Hukumnya maling. Kayak apa supaya kada maling? Bepadah. Amun hendak bepadah lebih nyaman daripada menjumput. Aku jah hendak bepadah sesupan. Bepadah supan jadi maling, gak ada supan nih apa kisahnya? Bepadah aja. Tuan rumah itu daging nang di muka tuh 3 piring tuh kada temakan. Kira-kira bolehkah aku membawanya bulik kesan ke rumah, membawakan anak pas rahatan hendak inya?
Ayo silahkan ambil. Nah, kalau sudah ada pernyataan silahkan itu berarti halal. Tapi bila ada pernyataan silahkan atau tidak ada pernyataan dari tuan rumah bahwa boleh aja ambil kadu sebepadah lagi, maka ketika kita mengambil walaupun ada tuan rumahnya dan tuan rumahnya berdiam, tetap hukumnya maling. Apa hukumnya maling? Haram. Artilah. Nah, jadi jangan lagi itu digawi-gawi nang itu. Ya nang kadang tuan rumah gerunum-gerunum, mana wade nang belabihan tadi jar. Habis. Mun sawat tuan rumah tu betakon mana wade nang belabihan, berarti kan tuan rumah tu kada ada mengizinkan mangkut wadai. Maka belabihan tadi jar artinya dari dimakan-makan tadi sudah belabihan, kenapa pulangnya? Artinya nang habis dimakan nih kah? Ada nang membawa ke rumah. Nah, jatuhan rumah. Bila sudah jatuhan rumah itu berarti tuan rumah itu kan mengizinkan. Berarti hukumnya kita terbawa benda haram. Nah, nang kita garis bawahi pada cerita ini apa? Itu perbuatan memalukan. Satu perbuatan memalukan, yang kedua hukumnya haram. Nang ketiga si pelakunya dicap sebagai maling. Jadi jangan digawi lagi itu. Ulu ini kena kau bipai, artinya bila saruan tuh pasti anak bawa bulik. Nah solusinya bepadah. Itu solusinya. Ada kawa tangan ini rasa gatal, ada melihat belinjo, ada melihat kacang di toples tuh kada habis rasa hendak bawa bulik. Kada kawa gatal tangan ulun nih, pada berapa kali sudah dikamihi supaya kada gatal. Misalnya nang kayak itu. Apa tuh solusinya? Nah solusinya apa ada tuan rumah artinya bolehlah aku langsung aja tuh the point, kudu jual lagi betakon mun dasar hendak benar. Amun nang antara hendak lawan kada nang masih beetika kan mungkin tuan rumah itu dimakan kah kacang tuh. Kenapa gerang mau kada dimakan aku minta. Nah itu betika cara memintanya. Amun rasa kada sanggup lagi betika kayak itu, kada apa-apa juga langsung bepadah aja tuh the point. Tuan rumah, itu kacang aku minta lah nak bawa ke rumah, langsung aja. Mun diizinakannya alhamdulillah, kada diizinakannya jangan. Jangan jar kasan anak ulun sedikit barang ya aku bisa kupuhunan bila kada mengambil. Ayo sudah, jar tuan rumah ambil ha. Nah, berarti kan ada izinnya itu. Nah ini penyakit nangka ini, perbuatan nang kada senonoh dan memalukan ini penyakit ini. Nang ketujuh mengambil ampun orang ini tadi. Apa penyebab penyakit ini tadi? Toma, hersun, ada sifat serakah di situ, sehingga menimbulkan rasa ingin memiliki milik orang lain. Itu serakah namanya. Kita sudah dapat dimakani sudah, hendak pulang mengambil ampun orang tuh bari kepingin. Nah itu kan berarti ada sifat serakah di situ. Ingin menguasai, ingin memiliki milik yang dikuasai dan dimiliki orang lain. Itu sifat serakah itu. Maka sifat serakah atau toma ini tadi bila dipelihara, kesudahannya ya jadi maling tadi. Kesudahannya nih. Bila kada dibujur-bujur dihilangkan sifat serakah nih tadi, kesudahannya ujung-ujungnya kena jadi maling. Paham sampai di sini? Nah. Dan penyakit tama ini bersumber daripada kada bersyukur. Tama atau serakah ini sumbernya karena sebab kada bersyukur. Selalu memandang punya orang, kada pernah memandang ampun seorang. Lalu kada timbul rasa syukur. Ini kayak bisi tasbih, hingga melihat ampun orang, jadi perasaan ampun seorang ini rasa kada bagus terus. Lalu hendak lawan ampun orang. Bila kada kawa dapat dicuntannya. Asal muasalnya kada bersyukur. Coba pandang ampun seorang. Bila memandang ampun seorang ini, maka kada akan timbul sifat serakah atau tamak tadi. Apakan lagi timbul sifat jadi maling tadi.
Kenapa? Karenanya sudah merasa cukup dengan punyanya. Apa melelek ampun orang? Aku gin ada. Ini kada ampun seorang ada tapi kada pernah disyukuri. Melelek ampun orang. Makanya disitulah bila hendak menimbulkan rasa syukur, jangan terlalu banyak menilik, melihat nikmat orang lain. Itihi nikmat yang ada pada diri kita aja sudah. Bila kita terlalu sering melihati, maitihi nikmat orang lain, maka cepat atau lambat akan timbul sifat tidak senang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya bahasanya kufur nikmat. Bilanya sudah orang tuh kada tapi bersyukur, maka akan timbul sifat serakah atau tamak tadi. Bila timbul sifat tamak itu tadi, maka kesudahannya akan bisa jadi maling. Dan yang paling berbahaya, kesudahannya akan menimbulkan sifat iri dan dengki atau hasud, sehingga mengharapkan nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya, dan orang lain yang dapat nikmat itu mendapatkan musibah atau malapetaka. Itu dengki, kesudahan daripada orang yang kada bersyukur. A'udzubillah min dzalik. Paham sampai di sini? Nah, kembali ke pembahasan ini. Wa kana asyaddahum hayaan. Adalah Nabi SAW itu asyaddahum hayaan. Orang yang paling pemalu. Paling pemalu. Wa ajwadahum sadran. Dan adalah Nabi itu orang yang paling lapang dadanya. Wa ajwadahum sadran, orang yang paling lapang dadanya. Mudah memaafkan, gampang melapangkan, ringan merelakan. Itu Nabi. Kadang memiliki sifat pendendam. Ada kita kadang-kadang mudah marah, mudah mendendam. Ada Nabi ini lambat marah dan mudah memaafkan. Ada juga kita nih mudah lambat marah, tapi sekali marah mendendamnya seumur hidup. Ini kada baik juga ini. Pahamlah? Hendaknya nang kaya Nabi ini ajwadahum sadran, lapang dadanya, mudah memaafkan, ringan merelakan. Itu Nabi. Wa asja'ahum galban, dan Nabi itu memiliki jiwa yang pemberani. Wa asja'ahum galban, jiwa yang paling pemberani. Orangnya mudah memaafkan, kadang mudah marah, tapi bukan berarti pengecut. Sangat pemberani Nabi itu. Sekali lagi orangnya mudah memaafkan Nabi ini. Tidak mudah marah, namun mudah memaafkan. Namun baginda Nabi ini wa asja'ahum galban, orang yang paling pemberani jiwanya, bukan pengecut. Ada kita nih kadang-kadang memaafkan karena takutan. Kamu akan lah memaafkan, aja aku maafkan. Soalnya bila kamu kada memaafkan dibantainya kamu. Aja aku memaafkan ya. Maafkan karena takutan. Ini kada. Nabi memaafkan memang lapang dadanya, bukan berarti Nabi kada mau membalas. Bukan Nabi berarti pengecut. Siapa nang wani lo Nabi yang betakon? Setan aja tunduk. Di jagat semesta alam ini, di 7 petala langit dan 7 petala bumi, makhluk yang paling durjana itu siapa? Makhluk yang paling durjana siapa? Iblis. Ada lagi yang paling durjana melebihi iblis? Tidak ada. Iblis dia datang tunduk lo Nabi. Kurang pemberani apa Rasulullah? Ya kada. Jadi kalau kita katakan bahwa Rasulullah itu mudah memaafkan, gampang merelakan, dan lapang dadanya karena sebab Rasulullah itu kada pemberani, pengecut, itu kita.
Kalau Rasulullah kada. Karena makhluk yang paling durjana sepanjang sejarah diciptakannya semesta ini yaitu iblis saja tunduk di hadapan Nabi dan mengaku kalah di hadapan Nabi. Apalagi nang lain-lain ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqahum lahjatan, dan orang yang paling benar ucapannya lahjatan. Lahjatan ucapannya. Wa asdaqahum, orang yang paling benar lahjatan ucapannya, tidak pernah berdusta. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi itu shadiqun masduq, benar dan dibenarkan. Jadi mun Nabi itu bepander wajib kita percaya. Kada boleh kita kada percaya. Kada boleh kita kada percaya kalau Nabi itu bepander. Wajib hukumnya percaya. Ujar Nabi isuk kebakaran misal, wajib kita percaya isuk itu kebakaran. Misalnya lah. Atau ujar Nabi esok terjadi banjir, wajib kita mempercayai esok terjadi banjir. Tapi kalau orang wali bepander, tidak wajib kita percaya. Boleh percaya, boleh kada. Kada percaya pun kada haram. Percaya pun tidak masalah. Itu orang wali. Kenapa? Karena orang wali itu beda levelnya dengan seorang nabi. Kalau seorang nabi itu membawa wahyu. Kalau seorang wali adalah membawa firasat. Yang firasatnya itu lebih mendekati kepada kebenaran. Bukan berarti tolak ukur kebenaran, tidak. Lebih mendekati kepada kebenaran. Tapi kalau baginda Nabi itu tolak ukur kebenaran. Kenapa? Karena inya tangan kanan Tuhan di atas dunia ini. Bahasanya kan gitu. Jadi bila seorang Nabi itu berucap ini, berarti itu adalah ucapan Tuhan. Kada kawa kada dipercaya. Mun bayanang seorang wali, ulama, orang alim, orang soleh, boleh dipercaya, boleh kada. Dipercaya tidak masalah, tidak dipercaya pun tidak masalah. Pahamlah, mengertilah. Nah, itu kedudukannya. Wa asdaqahum lahjatan, orang yang paling benar ucapannya. Wa alyanahum ma'arikatan, dan orang yang paling lembut perangainya. Arikatan ay tabiatan, kepribadiannya paling lembut. Kepribadiannya paling lembut. Jadi orang yang berhadapan lawan Nabi ini, saking lembutnya Nabi itu orang bisa menangis. Makanya disebutkan wa ma'asuhu lati akhlaqihil haibatul gawiyah allati tartaidu minha faraisul agwiyah minal bariyah. Selembut-lembutnya kepribadian Nabi itu membuat para musuh dan orang-orang kuat ketika berhadapan di depan Rasulullah menjadi gemetar sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lembut, tapi orang berhadapan dengan beliau itu terasa haibah, wibawa dan karismatiknya. Bahkan tidak sedikit orang yang meneteskan air mata gara-gara berhadapan dengan Nabi karena melihat haibah dan kelembutan jiwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurah atas beliau dan atas keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa haddal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min adaiyatin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum